are possibly the worst drivers in Southeast Asia. And I'll tell you why. I'm going to tell you why. Number one, you guys spend so much time in traffic. When you finally hit the toll road, you have this serious amount of release. It's just like, yeah, toll road, ah. You know, everyone just goes crazy on the road. Number two, when you do hit the toll road, there's so many who drive their car like they're riding a motorbike. Now, you guys are probably the best motorbike riders in Southeast Asia, but because you're the best motorbike riders, you're the worst drivers in cars. No indicating, tailgating. The problem is, you're driving around 1,000 kilograms of steel. And the final reason, I've heard that not too many of these people are actually doing the test. They're not even doing the test. They're just buying a car. Maybe their dad taught them a few tricks, or I'm not really sure. Have you done the test? Anyway, what do you think? Comment below. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat tadi. Sekali ini Padi mereaksi sebuah video. Ada seorang mungkin ini warga negara asing ya, mungkin dia sebagai turis atau mungkin memang sudah tinggal di Indonesia untuk beberapa waktu. Di sini dia menjelaskan tentang bagaimana pengendara bermotor di Indonesia, baik yang roda 4 ataupun yang roda 2, itu semrawut. Semrawut itu maksudnya adalah ya tidak banyak yang tidak mengikuti aturan main, bahkan yang mengikuti aturan main atau mengikuti peraturan lalu lintas, justru itu menjadi hal yang tidak baik penilaiannya dari pengemudi yang justru tidak mengikuti peraturan lalu lintas. Nah, di sini penjelasan dia ada beberapa hal yang mungkin kalau kita perhatikan tadi itu adalah hal-hal yang memang kalau menurut Padi sendiri itu adalah memang kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Di mana ketika kita berkendara, terutama sepeda motor, kalau di jalan jelas banyak yang menerobos lampu merah, atau kita sen kiri belok kanan, atau tidak menggunakan pelindung kepala berupa helm yang standar. Ya. Nah, bahkan untuk pengendara mobil, hal ini pun terjadi hal yang sama dengan pengendara motor. Pengendara mobil, kalau di jalan raya reguler, itu terlihat kalem. Terlihat biasa-biasa saja karena mungkin suasananya ramai dan padat. Tetapi ketika mereka sudah memasuki wilayah jalan tol, nah ini kan kalau jalan tol kan tidak padat ya dan juga tidak ada pengendara motor. Mereka seolah-olah keluar dari masalah, keluar dari kesesakan napasnya menjadi lega, akhirnya apa? Terjadilah kebut-kebutan di jalan raya, di jalan tol tersebut. Nah, ini pun berlaku, ternyata juga berlaku untuk pengendara, terutama untuk bus-bus PO, ya, yang di Jawa terutama. Ini pun terjadi, bahkan mereka melakukan di jalan-jalan reguler ya, yang padat dengan pengendara-pengendara umum, baik itu sepeda motor ataupun pengendara pribadi. Mereka selalu mengendarai PO-PO bus tersebut dengan kecepatan tinggi, tanpa memperdulikan ya dengan situasi yang ada. Maka sering terjadi yang namanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dari bus-bus berpenumpang ini antar provinsi. Nah, ada lagi yaitu kasusnya, yaitu di sini dijelaskan juga apakah benar bahwa di Indonesia ini untuk mendapatkan semacam lisensi atau SIM itu mudah sekali tanpa melalui tes. Bahkan ada pengendara yang tanpa memiliki SIM bisa mengendarai kendaraan dengan leluasa. Nah, coba kita lihat beberapa komen dari para netizen yang mengomentari dari keterangan ataupun penjelasan dari warga negara asing ini ya. Kita coba lihat. Nah, ini ada pendapat yang pertama, setuju. Orang-orang pada seenaknya nggak taat aturan. Belum lagi bus dan truk yang ugal-ugalan. Dan anehnya ada komunitas idiot pecinta bus dan truk yang ugal-ugalan. Nah, jadi ini dari warga negara ini sendiri ya yang mengomentari bahwa apa yang dikatakan oleh bule ini ya warga negara asing ini adalah benar apa adanya. Bahkan di sini dia mengatakan juga kalau ternyata yang menjadi pemikiran dia adalah bus dan truk itu yang sering ugal-ugalan. Ini komentar yang kedua. Sistem yang membuat mental pengendara menjadi seperti sekarang ini. Nah, mungkin ada benarnya juga bahwa dengan sistem yang ada di Indonesia ini belum sempurna, belum seperti mungkin yang ada di Amerika atau di negara Australia atau mungkin di Singapura dan negara-negara lain yang memang sistem lalu lintasnya atau sistem untuk
transportasinya ini sudah dibilang jauh lebih baik daripada di Indonesia. Itu mungkin ada betulnya. Lalu ada juga yang bilang, komentarnya gampang banget nih. Betul Om, setuju. Sambil di situ ada ikon menangis ya, karena sedih kali ya, kok seperti ini gitu. Lalu ada juga yang menegaskan ini adalah fakta, this is fact katanya. Waduh. Nah kita baca lagi nih. Mantul Om vlognya, terima kasih sudah mengingatkan safety riding lalu lintas di Indonesia. Semoga yang menonton short video ini sadar akan undang-undang lalu lintas. Nah, di sini malah mendukung nih, mantul katanya vlognya. Terima kasih sudah mengingatkan bagaimana berkendara yang aman di Indonesia ini seperti apa seharusnya. Pakai jempol 3. Kemudian ada lagi nih, I agree with you bro. That's the real facts. Wah, saya setuju dengan pendapat Anda, bro, katanya. Itu adalah kenyataan. Oh ya, memang benar ya, itu satu kenyataan ya. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang ada di sini ya, pendapat-pendapat atau komentar-komentar di sini memang ada benarnya juga ya. Apa yang dirasakan ternyata oleh warga Indonesia sendiri, ya memang seperti itu. Gambarannya memang seperti itu. Jadi kita nggak usah baper ya ketika ada orang asing yang mengomentari tentang bagaimana di Indonesia, asal itu tadi cara mengomentari itu dengan cara adab ya, bukan mengejas yang tanpa ada alasannya, tanpa ada fakta. Kita pun akan menerimanya dengan senyum, bahkan ada yang dengan menangis-nangis tuh, pakai ikon nangis sebanyak 3 ya. Some people just buying their license. Ya, we talk get the test. Every country has certain part that are corrupt. Lalu dia menangis. Nah, jadi apa yang dinyatakan di sini bahwa ada beberapa license yang bisa dibeli tanpa melalui tes. Ya, nah, ya inilah faktanya seperti ini. Jadi kalau ada, ini masih banyak sebenarnya ya komentar-komentar yang lain, tapi Pak D tidak bacakan semua ya. Yang komentarnya juga positif ya, bahwa memang apa yang diceritakan oleh warga asing ini benar adanya, dan kita sebagai warga negara Indonesia tentu ini menjadi suatu pelajaran bahwa penjelasan ini, teguran ini ataupun kritikan ini itu adalah tujuannya untuk membangun Indonesia menjadi lebih disiplin lagi di bidang lalu lintas. Di sini juga sebenarnya dari pihak lalu lintas ada usaha juga untuk bisa mendisiplinkan para warga negara Indonesia bagaimana cara berkendara yang baik. Baik itu pengendara roda 2, pengendara roda 3, ataupun pengendara roda 4. Bahkan untuk yang bus ya ataupun truk itu pengendara bukan 4 lagi, bisa 6, bisa 8, bisa 10 roda ya. Karena apa? Kalau nyawa kita yang menjadi taruhan nggak sebanding bro di jalan raya. Ya walaupun mungkin ada merasa sudah menggunakan adanya namanya apa namanya itu ya? Jaminan ya, apa istilahnya itu? Tadi lupa nih mau ngomongnya, agak susah ini ya. Asuransi. Nah, asuransi jiwa katanya. Apakah benar jiwa Anda seharga asuransi itu? Semurah itukah ya jiwa kita dengan dana pengganti dari asuransi? Nah, coba para sahabat Pak D komen ya, apa pendapat kalian tentang kritikan ataupun saran dari warga negara asing ini ya. Silakan ditulis. Dari Pak D cukup dulu sampai di sini ya. Salam waras untuk kita semua, semoga kita bisa disiplin dalam berlalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.